Sobat siswa kelas 5 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, yaitu tema kelima, subtema kedua, pembelajaran kedua. Pada kesempatan ini juga kita akan belajar tentang menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem, membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem, mengenal tarian daerah dan propertinya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang awal. Apakah sarapan pagimu hari ini? Adakah di antaramu yang sarapan dengan telur ayam? Lezat bukan? Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu. Tahukah kamu berasal dari manakah telur yang kamu makan saat sarapan? Dari manakah kita mendapatkan telur ayam? Diskusikan dengan temanmu. Kamu tentu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Diskusikanlah bersama dengan teman semua. Oke, ini adalah sarapan pada pagi hari. Tentu setiap pagi kita harus sarapan agar kita punya energi beraktivitas sepanjang hari itu. Baik, selanjutnya kita akan belajar kembali tentang rantai makan. Seperti di pertemuan di pembelajaran 1 kita sudah belajar, di pembelajaran kedua juga kita kembali belajar tentang rantai makanan agar bagaimana kita lebih paham lagi. Seperti contoh pada rantai makanan berikut, ini adalah padi. Padi itu biasanya dimakan oleh tikus. Kemudian tikus ini yang memangsanya adalah, atau yang memakannya adalah ular. Oke, lalu si ular dimakan oleh elang. Nah, elang itu mati karena sudah waktunya, sudah umurnya, sudah karena kekurangan makanan, jadi banyak faktor membuat si elang mati. Nah, kemudian setelah elang mati membusuk, kemudian terurai dalam tanah sehingga tanah menjadi humus atau jadi subur, sehingga berguna untuk si tanaman itu seperti padi, rumput, dan tanaman-tanaman pohon-pohon lainnya. Berbagai contoh rantai makanan bisa kita lihat pada layar berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh rantai makanan yang berbeda, tapi masih sejenisnya. Itu makan, misalnya ada belalang ya, makan rumput. Kemudian katak makan belalang, ular makan katak. Kemudian elang makan ular. Kemudian elangnya mati, kemudian terurai, lalu kembali berguna untuk pupuknya rumput. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi contoh berikutnya, yaitu ada boleh rumput dan tanaman lainnya, tumbuhan lainnya yang dimakan oleh kambing. Kemudian kambing yang ada di hutan misalnya, atau yang liar dimakan oleh singa. Kemudian singa mati, kemudian terurai dan berguna lagi untuk tanaman tadi. Kita lihat lagi contoh yang lain, yaitu ada ini ya, nektar ya, bunga yang disukai oleh kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu ini dimakan oleh kodok atau katak. Kemudian si katak dimakan oleh ular. Nah, si ular dimakan oleh elang. Nah, masih banyak lagi rantai-rantai makanan yang ada di sekitar kita. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tarian indah dan menarik.
Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Berikut adalah beberapa tarian daerah yang mengetengahkan tentang berkat Tuhan lewat ekosistem di sekitarnya. Tari tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani, sebenarnya para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut, terbuat dari anyaman bambu. Tari Alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menangkap mangsanya. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi berbeda antar satu tari dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan beberapa properti tari dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misalnya, payung yang digunakan dalam tari payung, atau caping yang digunakan dalam tari Caping Ngancak. Baiklah anak-anakku, pembelajaran telah selesai. Ini waktunya kita akan mengerjakan tugas. 1. Apakah peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam sebuah rantai makanan? 2. Menurutmu, apa saja yang dapat mengganggu rantai makanan? Bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem? 3. Apakah yang dimaksud dengan properti dalam seni tari? Berikan contoh seperti tari yang kami ketahui. Baiklah anak-anakku dimanapun berada, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Kita akan bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Atas perhatiannya, Bob ucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali. Sekian dan terima kasih.